Selanjutnya adalah asumsi-asumsi dasar analisis statistik. Jadi sebelum memilih dan menggunakan rancangan percobaan, yang harus dipahami adalah tentang asumsi-asumsi yang menjadi dasar perumusannya. Yang pertama adalah galat atau experimental error itu harus teragihkan secara rambang, atau bahasa lainnya adalah berdistribusi acak, kemudian galatnya harus bebas dan juga normal. Galat itu sendiri definisinya adalah pengaruh non-perlakuan terhadap data Y yang timbul akibat adanya ulangan. Nah, jadi galat itu dihasilkan dari ulangan-ulangan ya, ulangan gitu. Nah, galat itu bisa diartikan sebagai kegagalan dua atau lebih perlakuan X yang sama untuk mendapatkan data Y yang sama. Nah, jadi misalkan nih ada perlakuan X, kita lakukan pada ulangan yang pertama, itu hasilnya adalah data Y1. Kemudian perlakuan X yang sama kita lakukan di ulangan yang kedua, hasilnya adalah data Y1 juga, sama ya. Sampai perlakuan ke N, perlakuan X yang ke N, yang ulangan ke N, kita dapatkan juga data Y1 yang sama. Berarti di situ tidak ada galatnya atau galatnya sama dengan 0. Nah, berdasarkan hal tersebut, itu bisa kita ketahui bahwa galat itu bisa jadi 0 atau bisa jadi sangat besar atau sampai tak hingga ya. Nah, galat yang baik itu seperti apa? Itu adalah galat yang berhasil menonjolkan suatu perlakuan optimum dari N perlakuan X yang diterapkan dalam suatu percobaan. Galat itu tidak perlu terlalu kecil karena akan menyulitkan penentuan perlakuan optimum, dan tidak boleh juga terlalu besar karena akan menyebabkan tidak ada perlakuan yang optimum. Nah, untuk mendapatkan galat yang baik tersebut, kita harus membuat galat itu berdistribusi acak, bebas, dan normal. Nah, teknik mendapatkan galat yang teragihkan secara rambang atau berdistribusi acak itu adalah dengan cara menempatkan perlakuan atau ulangan pada peta-peta atau pot-pot secara acak atau secara rambang ya. Ini untuk mendapatkan galat yang teragihkan secara rambang, terus bebas dan normal. Jadi dengan menempatkan perlakuan atau ulangan-ulangan pada peta-peta atau pot-pot percobaan secara rambang, itu kita bisa mengurangi unsur subjektif dari si peneliti. Selanjutnya adalah keragaman contoh bersifat homogen. Nah, untuk mendapatkan keragaman contoh yang homogen, maka misalkan kita itu melakukan percobaan di lingkungan yang kurang homogen. Nah, kita bisa membuat keragaman contoh itu menjadi homogen dengan cara melakukan lokal kontrol yang baik. Terus selanjutnya, keragaman dan rata-rata contoh tidak menunjukkan adanya korelasi. Nah, kebebasan ragam dan rata-rata contoh ini dapat kita capai jika kita melakukan lokal kontrol lagi secara baik atau sesuai dengan kondisi atau medan percobaan. Dan yang terakhir adalah pengaruh-pengaruh utama atau main effect bersifat aditif baik sesamanya maupun dengan lingkungannya. Aditivitas pengaruh perlakuan dan pengaruh non-perlakuan itu hanya akan diperoleh jika antara keduanya tidak terjadi interaksi. Oleh karena itu, kita perlu lokal kontrol yang baik, dan kita juga memerlukan kedua faktor tersebut tidak terlibat atau tidak mempunyai sifat yang terkait atau bahkan identik. Cukup sekian materi untuk pertemuan kali ini. Jika ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan, bisa
melalui WhatsApp group. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.